Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi kepada Bapak Ibu tim penilai sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Wandat Maka Aji, SHUT MSI, selaku dosen tetap program studi D1 Pembibitan Kelapa Sawit Akademi Komunitas Perkebunan Yogyakarta. Saat ini, saya sedang mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kemdikti Saintek. Video ini kami buat untuk melengkapi persyaratan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025 sebagai penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dan atau disingkat PDD UKTP dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, saya memaparkan salah satu kuliah wajib program studi D1 Pembibitan Kelapa Sawit yang saya ampu untuk mahasiswa-mahasiswi semester 2 tahun ajaran 2024-2025 di semester genap, yaitu mata kuliah Teknik Persiapan Lahan dan Pembibitan dengan kode 19.02.208 dan bobot 3 SKS yang terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS problem solving dalam case study. Metode dan teknik pengajaran yang digunakan adalah dengan metode DAE, Delivery, Interaction, and Assessment, baik secara offline maupun online. Sarana pengajaran juga menggunakan membentuk WA Group, LCD, serta PowerPoint. Adapun capaian pembelajaran lulusan antara lain: 1. Persiapan lahan, yaitu mampu memahami dan melaksanakan ilmu persiapan lahan yang baik dan benar. 2. Bibit unggul, yaitu memahami bibit unggul kelapa sawit yang baik serta siap ditanam ke lapangan. 3. Seleksi bibit, yaitu memahami dasar-dasar dan pelaksanaan seleksi pada pembibitan kelapa sawit di nursery. 4. Pemeliharaan bibit, yaitu dapat memahami dan melaksanakan teknis pemeliharaan bibit kelapa sawit yang baik dan benar. Sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah CPMK pada mata pelajaran teknik persiapan lahan dan pembibitan yaitu: 1. Mahasiswa memahami arti penting dari bibit unggul dalam kegiatan budidaya kelapa sawit. 2. Mahasiswa mampu memilih lahan yang tepat untuk pembibitan, menghitung kebutuhan lokasi lahan dan bahan serta alat yang digunakan untuk pembibitan, dan juga menyiapkan lahan untuk pembibitan. 3. Mahasiswa memahami teknik dan tahap-tahap pekerjaan pembibitan kelapa sawit yang meliputi: poin A. Persiapan media pembibitan pre-nursery dan main-nursery. Poin B. Pengayakan dan pengisian polybag. Poin C. Persiapan naungan untuk pembibitan pre-nursery. Poin D. Pembuatan bedengan dan penataan polybag pre-nursery di bedengan. Poin E. Seleksi dan penanganan kecambah. Poin F. Penanaman kecambah. Poin G. Pemeliharaan bibit pre-nursery dan main-nursery yang meliputi penyiraman, pemupukan, dan pengendalian OPT ataupun organisme pengganggu tanaman. Poin H.
seleksi bibit pre-nursery dan main-nursery. Poin I, persiapan lahan dan pemancangan polybag main-nursery. Poin J, transplanting bibit pre-nursery ke main-nursery atau dari main-nursery ke lahan. Berikut deskripsi singkat mata kuliah dan bahan kajian. Dalam mata kuliah pembibitan dan akan dijelaskan arti penting penggunaan bibit unggul dalam budidaya kelapa sawit, mempelajari teknik pembibitan kelapa sawit mulai dari persiapan lokasi pembibitan, persiapan media tanam, dan persiapan serta penanganan kecambah, seleksi kecambah, penanaman kecambah di pembibitan awal yaitu pre-nursery, pemeliharaan di pre-nursery, seleksi bibit di pre-nursery, penyiapan lahan untuk pembibitan main-nursery, pancang polybag main-nursery, persiapan jaringan irigasi pembibitan main-nursery, transplanting ke pembibitan utama main-nursery, pemeliharaan, penyiraman, seleksi bibit, transportasi, pemeliharaan bibit APM, serta mengerti tentang penanaman, yaitu penanaman LCC dan juga penanaman kelapa sawit. Adapun pustaka yang digunakan pertama adalah 1. Buku dari penulis Mangun Soekarjo dan H. Semangun tahun 2008 dengan judul Manajemen Agribisnis Kelapa Sawit yang diterbitkan oleh Gajah Mada University. Yang kedua, buku lapangan seri Tanaman Kelapa Sawit volume 1 tahun 2000 yang diterbitkan oleh Pusat Penelitian Kelapa Sawit Medan. Yang ketiga, buku tentang budidaya kelapa sawit yang dibuat oleh L. Buanade dan Siahaan serta S. Adiputra dengan judul Kultur Teknis Kelapa Sawit yang diterbitkan oleh Pusat Penelitian Kelapa Sawit Medan. Yang keempat, buku Sastro Sayono tahun 2008 tentang budidaya kelapa sawit yang diterbitkan oleh Pustaka Angromeda Jakarta. Yang kelima, buku Sulardi Sastro Sayono tahun 2018 tentang budidaya kelapa sawit yang diterbitkan oleh Pustaka Agromedia Jakarta. Dan yang terakhir, buku Yung Pahan tentang Panduan Lengkap Kelapa Sawit tahun 2007 yang diterbitkan oleh Penebar Swadaya, Jakarta. Pada mata kuliah ini terdiri dari 16 kali pertemuan dengan deskripsi 14 kali pertemuan kuliah interaktif dan 2 pertemuan digunakan sebagai UTS serta UAS. Adapun sub CPMK untuk pembelajaran yang diberikan yaitu 1. Memahami silabus dan rancangan pembelajaran semester dan penandatanganan dokumen kontrak belajar. 2. Mahasiswa memahami lahan yang sesuai untuk pembibitan kelapa sawit di pre-nursery seperti pemilihan lokasi pembibitan serta di main nursery. 3. Memahami perhitungan kebutuhan lahan, bahan, serta alat pembibitan. 4. Mahasiswa memahami teknik penyiapan lahan dan media. 5. Mahasiswa memahami pembibitan
pre-nursery sebagai bibit unggul dan teknik penyiapan lahan dan media pembibitan. 6. Mahasiswa memahami arti penting penggunaan bibit unggul dalam budidaya kelapa sawit. 7. Memahami pentingnya pemilihan lokasi yang tepat untuk seleksi kecambah. 9. Penanaman kelapa sawit baik di pre-nursery, main nursery, ataupun di lahan. 10. Pemeliharaan bibit dan kriteria bibit normal di pre-nursery. 11. Pemeliharaan bibit dan kriteria bibit normal di main nursery. Ke-12. Organisme pengganggu tanaman di pembibitan pre-nursery. 13. Organisme pengganggu tanaman di pembibitan main nursery. Ke-14. Seleksi pembibitan pre-nursery. Dan 15. Seleksi pembibitan main nursery. Sedangkan untuk penilaian dilakukan dengan jenjang skor, indikator kinerja, dan tagihan serta bobot nilai seperti 1. Mengikuti partisipasi kuliah dengan bobot nilai 10%. 2. Penyelesaian tugas terstruktur dengan nilai bobot 25%. 3. Ujian tengah semester dengan bobot 30%. 4. Ujian akhir semester dengan bobot 35% dengan jumlah 100%. Untuk media pembelajaran yang digunakan ialah problem-based learning, case study, presentasi, dan collaborative learning. Berikut cuplikan video pembelajaran mata kuliah teknik persiapan lahan dan pembibitan yang dilakukan secara offline di dalam kelas pada pertemuan ketiga tentang memahami perhitungan kebutuhan lahan, bahan, dan alat pembibitan. Berikut videonya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di mata kuliah pembibitan kelapa sawit. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik ya, ini kita masuk ke pembelajaran pembibitan kelapa sawit. Yang sebelumnya kita sudah ada land preparation, yaitu persiapan lahan. Kita masuk ke pembibitan kelapa sawit. Nah, di pembibitan kelapa sawit ini pertama ada tujuan pembibitan. Tujuan pembibitan ini 1. Mendapatkan bibit yang baik. 2. Untuk memelihara bibit secara intensif sehingga pertumbuhannya jadul dan seragam. 3. Meminimalkan gangguan pada masa pertumbuhan. 4. Menyediakan bibit siap tanam tepat waktu. Dan yang terakhir, mendapatkan jaminan produktivitas tinggi di masa depan. Maksud dari tujuan pembibitan ini adalah bibit yang baik. Bagaimana kita untuk mendapatkan bibit yang baik? Bibit yang baik ini didapatkan dari jika perlakuan dari awal kita sudah bagus dan bibitnya ini juga didapatkan dari benih unggul yang bersertifikasi. Yang kedua, untuk memelihara bibit secara intensif sehingga pertumbuhannya jadul dan seragam. Jadul dan seragam ini nanti kita akan bahas berapa minimal tinggi bibit yang layak ditanam di lahan dan seragam yang dimaksud seperti apa. Yang ketiga, meminimalkan gangguan pada masa pertumbuhan. Gangguan pada masa pertumbuhan yang dimaksud adalah terkait dengan serangan hama dan penyakit serta adanya seleksi yang dilakukan untuk mendapatkan bibit yang baik. Yang keempat, menyediakan bibit siap tanam tepat waktu. Siap tanam tepat waktu yang dimaksud adalah
bibit itu minimal 9 bulan sampai 13 bulan. Ya, di range itu. Tetapi itu bisa ditanam. Namun yang sempurna adalah yang 12 bulan, 1 tahun. Ya. Lalu yang ketiga adalah mendapatkan jaminan produktivitas yang tinggi di masa depan. Jaminan produktivitas ini yaitu bibit yang siap ditanam di lahan itu dari varietas dan progeninya jelas sehingga mendapatkan produktivitas yang tinggi di masa depan. Itu untuk tujuan pembelajaran. Yang berikutnya adalah kualitas bibit dipengaruhi antara lain oleh satu, varietas dan sumber bibit. Sumber bibit ini dari kebun benih ya. Kebun benih itu ada beberapa seperti Sriwijaya, Lonsum, Marihat, Danimas, lalu ada dari Bakri, Sejaden juga ada. Itu adalah kebun bibit. Kurang lebih ada sekitar 20 kebun bibit di Indonesia ini. Nah, yang kedua adalah proses pembibitan dalam penanaman dan pemeliharaan bibit. Yang ketiga seleksi bibit. Seleksi bibit dilakukan berkali-kali. Pertama di saat bibit ini dari kebun benih, artinya dari pengiriman datang mau ditanam itu sudah diseleksi. Yang kedua umur 21 bulan setelah tanam. Yang ketiga adalah umur 3 bulan pada waktu transplanting ke main nursery. Yang keempat adalah pada waktu di main nursery. Yang kelima di main nursery. Yang keenam pada waktu transplanting ke lapangan. Ya, umur bibit pada waktu ditanam di lapangan yang tadi saya sudah bilang 9 sampai 13 bulan, tetapi maksimalnya adalah di 9, 12 produktivitas maksimal. Lanjut, benih kelapa sawit ya. Benih kelapa sawit ini dari persilangan pada waktu di benih kelapa sawit ini ada contohnya persilangan dura. Kalau kelapa sawit dari biji dura ini seperti ini contohnya. Lalu ini adalah Lucifera. Dura itu memiliki ciri-cirinya adalah intinya besar. Inti besar ini ya berpengaruh juga dengan cangkangnya yang tebal. Cangkangnya yang tebal itu proses untuk pengolahan di pabrik itu membutuhkan tenaga yang super ekstra ya. Nah, karena ini cangkangnya tebal dan Lucifera nggak ada cangkangnya, maka disilangkan antara dura dengan Lucifera, jadilah Tenera ini. Nah, Tenera ini ya memiliki cangkang yang tipis dengan cincin serat sekeliling biji serta ekstraknya sekitar 22 sampai 25% untuk ekstraksi minyaknya. Nah, ini adalah contohnya di Lonsum, Marihat dan Kopas ya. Ini adalah benih. Selanjutnya, sistem pembibitan itu ada 2 tahap. Untuk perusahaan ada 2 tahap, biasanya di perusahaan 2 tahap. Tapi kalau yang di petani swadaya itu baru hanya 1 tahap. Kenapa? Faktornya adalah di pre-nursery ya dengan main nursery itu membutuhkan satu waktu dan biaya. Nah, waktu dan biaya ini untuk jika petani lokal itu satu saja. Kenapa? Karena di sini dia harus memberikan satu polybag-nya 2 kali, transplantingnya, maka perlu biaya yang ekstra. Namun ada plus minusnya. Kalau ini biayanya kecil, tapi serangan hama dan penyakit di langsung main itu banyak dibandingkan yang 2 tahap. Ya. Lanjut. Pembibitan 2 tahap. Pembibitan bertahap ini atau double stage ya. Double stage ini yang tadi. Ini double stage yang nomor 1 ini double stage ya. Pertama ini adalah persiapan lahan. Pada awalnya hanya dibutuhkan area yang sempit ya untuk persiapan lahan. Nah, yang kedua itu adalah pre-nursery itu ditaruh dulu selama 3 bulan di pre-nursery. Itu apa? Satu, memudahkan
dia untuk perawatan dan memudahkan kita untuk menseleksi. Nah, kalau satu tahap ini satu tahap biasanya ada di petani-petani yang ada di Indonesia, ya. Sesudah 2-3 bulan bibit tersebut tetap dijarangkan, tapi dijadikan satu dulu awalnya, dijadikan satu kemudian dijarangkan. Keuntungan double stage, ya. Kemudahan dalam pengawasan dan pemeliharaan. Nah, ini contohnya. Ini dalam satu bedeng ini kurang lebih 1000 bibit. 1000 bibit. Kalau kita buat dengan penjarahan seperti ini, maka kita terlalu luas areanya. Tapi kalau seperti ini kita cukup memudahkan untuk perawatannya. Tersedia waktu untuk persiapan bibitan utama. Waktunya bertahap. Kita siapkan dulu seperti ini. Ini proses tidak masalah. Proses sambil berjalan. Bibit lebih terjamin karena dilakukan proses seleksi, ya. Seleksi yang tetap dapat mengurangi penggunaan tanah dan polybag. Ini maksudnya, ya. Nah, setelah ini jadi, maka bibit akan ditransplanting atau diletakkan di bibit yang besar atau main nursery. Lokasi pembibitan. Lokasi pembibitan: 1, dekat dengan sumber air, 2, topografi datar, 3, tidak tergenang, 4, tersedia topsoil dalam jumlah yang cukup. Lokasi 5, lokasi harus mudah dijangkau. 6, dekat dengan perumahan sehingga pengawasan dapat lebih intensif. 7, areanya harus bebas dari sumber hama dan penyakit. 8, intensitas sinar baik dan terbuka. 9, aman dari pencurian. Baik Pak, Marli ingin bertanya. Ya. Untuk dalam jarak pembibitan itu Pak berapa Pak? Baik, untuk yang Marli tadi ya, terkait dengan jarak tanam kelapa sawit. Nah, ini jarak tanam kelapa sawit. Jarak tanam kelapa sawit pembibitan Pak, prinsipnya sama dengan jarak tanam kelapa sawit di area besar. Hanya kalau area besar itu menggunakan 9 meter kali 9 meter kali 9 meter. Kalau di nursery itu menggunakan 90 cm kali 90 cm kali 90 cm. Ya, itu aja. Jadi tidak ada perbedaan. Oke, jadi Pak, kalau 1 hektar berapa? Kalau 1 hektar jarak besar itu 142 pokok tanaman per hektar. Kalau di nursery itu 1 hektar kurang lebih 14.300 pokok bibitan nursery di pembibitan. Oke, itu. Untuk mengayak, ya. Jadi ini mengayak, caranya mengayak. Dari sini tanah itu diayak dulu untuk didapatkan tanah yang 1 bebas dari sampah, kedua bebas dari kerikil-kerikil besar, batu-batu besar. Setelah diayak, maka dimasukkan ke dalam polybag kecil. Setelah dimasukkan ke dalam polybag kecil, disusun. Setiap bedeng itu kurang lebih 1000, ya, kurang lebih 1000. Bisa 1100, bisa 900, disesuaikan dengan jumlah tanaman yang ada di kotak pengiriman. Nah, setelah ini tidak langsung ditanam. Apa itu? Disiram dulu kosong selama kurang lebih 1 sampai 2 minggu untuk mendapatkan tanah yang padat. Nah, kemudian penanaman kecambah, ya. Ini nanti bisa dibaca. Nah, ini adalah kecambah yang ada. Nah, kecambah abnormal itu bentuknya seperti ini. Ini yang enggak normal. Garpu kala, berbentuk dan sebagainya, ya, ini tidak normal. Yang normal adalah ini kecambah yang dari pengiram ibu benih. Ada namanya flumula dan ada namanya radicula. Untuk memudahkan, radicula ada R-nya, berarti dia akar. Ya, untuk R-nya memudahkannya. Berarti ini radicula untuk akar ke bawah. Biasanya radicula itu lebih panjang daripada flumula.
Dan radikula biasanya berwarna lebih gelap daripada plumula. Ya, ini biasanya agak kecoklat-coklatan. Kalau ini terang benar. Kalau nggak putih ya kuning. Ya, bentuknya seperti ini. Tanamnya jangan terbalik. Kalau terbalik, resikonya satu, bermasalah. Contohnya ini, terlalu dekat dengan permukaan kecambah, salah tanam. Ya, ini terlalu dekat dengan permukaan tanah. Yang kedua, terlalu dalam. Yang ketiga, nanamnya horizontal. Yang keempat, tanamnya dibalik. Ini yang salah. 2, 3, 4, 5. Itu salah. Yang benar adalah yang nomor 1. Kecambah dinanam dengan benar, itu kurang lebih kedalaman 1 cm. Pak, tahunya 1 cm gimana caranya? Luas jari kita, masukkan luas jari kita, itulah kurang lebih 1 cm ya. Setelah itu maka dibuat patok blok atau patok bedengan. Patok bedengan ini ada bloknya, ada potnya, ada bedengannya, jumlah kecambahnya berapa, tanggal tanam, jenisnya, nomor persilangan. Kenapa? Karena biar kita tahu ini dari jenis persilangan apa. Nah, ini yang pre-nursery, ukurannya 20 cm. Kalau bloknya main nursery yang besar itu 30 cm. Sama. Lalu yang berikutnya itu perawatan pemeliharaan di PN, yaitu penyiraman. Ini harus ada pompa air ya. Terus selang air dengan kepala gembor atau sumi sansui dengan cara berkabut ya, selang berkabut. Nah, ini adalah kuncinya. Penyiraman adalah salah satu perlakuan pemeliharaan yang terpenting dan harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, terutama dalam segala fase awal di pre-nursery. Oke, demikian pertemuan kita hari ini. Kita lanjutkan di pertemuan depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Video pembelajaran mata kuliah dari mata kuliah Teknik Persiapan Lahan dan Pembibitan untuk mahasiswa-mahasiswi semester 2 di semester genap tahun ajaran 2024-2025 program studi D1 Pembibitan Kelapa Sawit Akademi Komunitas Perkebunan Yogyakarta. Semoga video tersebut menjadi bahan pertimbangan bagi Bapak Ibu tim penilai sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.